Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giman. Saya akan coba mempraktekkan NLP dalam pembelajaran storytelling. Baik, untuk langkah pertama di dalam storytelling, kita harus dimulai latihan pertama dengan coba mengosongkan dulu ya pikiran. Ya, kita lakukan semacam meditasi ya, sebentar ya. Nah, ini dilakukan sekitar 2 sampai 3 menit ya. Mulai kita lakukan ya. Yang pertama, kita tutup mata kita. Ya, konsentrasi. Ya, hilangkan semua ada yang pikiran kita supaya kita dapat mendapat ilmu dari yang lain ya. Coba konsentrasi. Tenang. Ya. Ya, selesai. Baik. Bagaimana rasanya? Sudah tenang? Baik. Untuk selanjutnya, di dalam storytelling itu harus dimulai dengan suara ya. Nah, suara ini sebenarnya berhubungan dengan pernapasan. Ya, pernapasan yang harus dimulai dengan tarik napas lewat hidung, disimpan di diafragma. Ya, diafragma itu antara dada dengan perut. Karena kekuatannya untuk berlatih pernapasan itu harus pakai diafragma supaya kuat ya. Jadi tarik nafas gitu ya, tahan di diafragma, terus keluarkan lewat mulut. Sampai kosong ya. Tarik nafas, tahan di diafragma, baru keluarkan. Nah, itu yang biasa, atau juga bisa dikeluarkan dengan mengeluarkan suara. Misalkan tarik nafas, tahan di diafragma, keluarkan dengan huruf cis. Nah, itu ya. Wah, jadi itu untuk melatih kuat diafragma kita, ya, melatih kuat diafragma kita, biar kekuatan untuk berstorytellingnya itu menggunakan diafragma. Nah, terus selanjutnya dengan mengucapkan huruf vokal, ya, misalkan A, I, U, E, O. Nah, itu dengan diafragma, ya, misalkan kita coba ya. A I U E O, 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 A I U E O. Nah, ini kenapa? Untuk biar intonasinya jelas ya. Jadi biar intonasinya jelas, huruf yang disampaikannya juga jelas. Jadi kita tidak belibet gitu ya. Nah, ini harus dilatih gitu ya, dengan A I U E O, A I U E O. Nah, itu. Atau juga dengan huruf yang kayak A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Nah, itu juga diulang-ulang. Nah, supaya dalam pengucapan kita, pelafalan kita itu jadi jelas. Ya, nah itu yang dasar ya. Nah, kenapa harus ada yang bernapas lewat perut, ada lewat dada, itu nanti nggak akan kuat ya. Jadi makanya harus yang memakai yang di diafragma, itu kekuatannya berbeda ya gitu. Nah, itu untuk berlatih. Tadi ada pernapasan, terus sekarang dengan tadi kekuatan IWO. Dan ada juga dengan senam muka ya. Senam muka ini untuk supaya lentur ya, bisa melakukan aja ya.
senam muka ini akan memberikan dampak ke kita untuk lebih elastis wajah kita, ya. Nah, terus hal yang lainnya adalah dengan mata, misalkan ya. Mari kita lihat dengan indera penglihatan kita, gitu ya. Seperti melotot. Ya, ini melotot ya. Melotot gitu ya, terus lihat kanan, kiri, kanan, kiri. Nah, ini untuk mengoptimalkan ekspresi kita, ya gitu ya. Mulai dengan mata kita. Oh, mata kita gitu. Gitu. Nah, nah selanjutnya dari yang storytelling ini, selain kekuatan daripada ini, tubuh kita harus dilatih. Nah, biasanya itu ada relaksasi ya, mulai dari kaki, mulai dari dari kaki gitu ya, dari perut, dari dada, dari kepala juga itu ada semacam pemanasan yang harus dilakukan. Karena ketika berekspresi, seluruh tubuh itu harus tampil dan akan terlihat. Sehingga harus dilatih ya, dengan peregangan, dengan apapun gitu ya, agar bisa terlihat ya, terluarnya gitu. Nah, selanjutnya dicoba untuk membaca dari cerita-cerita pendek dulu ya. Nah, mungkin dicari nanti cerita, baca dulu seperti biasa. Nah, lalu nanti kita akan ada pemenggalan kata. Misalkan mana yang menguatkan kata-kata itu muncul, mana yang harus didistorsi gitu ya, supaya kelihatan tujuan dan makna yang akan disampaikan di storytelling itu gitu. Nah, itu kita akan tahu tentang alur ceritanya. Alur ceritanya kemana nih gitu ya. Apakah dari A ke Z atau dari Z ke A? Nah, itu alur cerita yang terjadi. Nah, sehingga para yang akan mempelajari storytelling itu tahu gitu ya, dari mana dimulainya gitu. Dan biasanya sebelum ini terus dilatihkan terus ya, misalkan di depan cermin gitu ya, di depan cermin dilatihkan berulang-ulang sehingga kita mendapatkan passionnya kita untuk membacakan. Nah, ini memang tidak langsung ujug-ujug dapat ya. Nah, ini memang harus dilatihkan ya, sehingga ketika kita mengemukakan storytelling yang akan diberikan, orang itu lebih ngerti dan lebih paham gitu ya. Nah, hal yang lainnya lagi berkaitan dengan storytelling, sebenarnya ada ya yang akan saya coba aplikasikan sebenarnya, bahwa tidak hanya dia mengekspresikan atau menampilkan storytelling, tetapi ada satu hal lagi sebenarnya, dia harus bisa menuliskan atau membuat narasi. Nah, itu biasanya jauh lebih dapat ya kalau dia bisa menuliskan narasinya. Misalkan apa yang dia temui, apa yang dia rasakan, terus dia tuangkan dalam sebuah narasi dan terus dia ekspresikan. Nah, itu jauh lebih dahsyat biasanya. Nah, saya kira ini perlu lebih jauh lagi ya berbicara. Jadi kalau saya sih storytelling jauh lebih baik ketika dia bisa membuat narasi dan dia bisa menampilkannya. Nah, tentu ini perlu latihan yang langsung ya, langsung terus dibuat pelatihannya dengan istilahnya live gitu ya, langsung gitu. Nah, kira-kira itu yang ingin saya sampaikan, bagaimana pemrosesan NLP di dalam storytelling yang ingin saya kembangkan sebenarnya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.